Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Senang di kesempatan kali ini, dalam kesempatan renungan hidup bijaksana, saya berharap setiap Bapak Ibu Saudara terus mengalami kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan, bahkan damai sejahtera Tuhan. Dalam kesempatan renungan hidup bijaksana kali ini, saya akan membahas tentang Tuhan tidak melupakan kita. Dalam kehidupan di masa pandemi COVID-19 seperti yang kita alami hari-hari ini, tetaplah memusatkan perhatian kita kepada keberadaan Allah, kepada sifat-Nya yang tidak berubah, tanpa menghiraukan keadaan dan perasaan kita. Berpeganglah erat-erat pada karakter Allah yang tidak berubah. Ingatkan diri kita tentang apa yang kita tahu ataupun juga yang kita yakini akan kebenaran bahwa Allah selama-lamanya tidak berubah. Ia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dia mengetahui apa yang kita alami. Bahkan Dia peduli. Dia memiliki rencana yang baik bagi kehidupan saya dan saudara. Kita tahu di dalam firman Allah jelas bagaimana diceritakan kehidupan Ayub yang mengalami ujian. Dan di dalamnya bagaimana Allah seolah-olah tidak menyatakan keberadaannya untuk kesembuhan Ayub. Tetapi dalam kenyataannya bahwa Allah itu baik, Allah itu penuh kasih, Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang bahkan melihat hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita. Ia adalah Allah yang memegang kendali. Ia adalah Allah yang memiliki rencana untuk kehidupan kita, bahwa Ia ingin menyelamatkan kita. Percayalah kepada Allah bahwa Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Selama keadaan pandemi COVID-19 ini, di mana saya percaya ada banyak kita bahkan mengalami ketakutan, kecemasan, sehingga menimbulkan kekeringan rohani. Tetapi biarlah kita terus sabar, bersandar hanya kepada janji-janji Allah. Bukan kepada apa yang menjadi emosi kita, bukan apa yang menjadi perasaan kita, kecemasan kita, ketakutan kita. Tetapi mari kita mulai menyadari bahwa situasi kondisi apapun, Allah sedang membawa kita pada tingkat kedewasaan yang lebih dalam lagi, bahkan di dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti yang kita alami ini. Jadi, jangan pernah terganggu dengan apa yang menjadi kesulitan. Jangan pernah terganggu dengan apa yang menjadi keadaan yang kita alami. Keadaan tidak dapat mengubah karakter Allah. Kasih karunia Allah tetap di dalam kekuatan yang penuh. Ingat, Allah tetap memihak kepada kita yang mengasihinya. Meskipun saat ini kita tidak merasakannya, ketika tidak ada keadaan yang menguatkan, kita tahu bagaimana Ayub berpegang pada firman-Nya dan berkata, "Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Keyakinan kepada firman Allah inilah yang membuat Ayub tetap setia, sekalipun tidak ada hal yang masuk akal. Imannya kuat di tengah-tengah penderitaan. Ketika kita merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi kita tetap mempercayainya dan tetap peduli kepada apa yang menjadi janjinya dalam kehidupan kita, serta kita tidak memperdulikan apa yang menjadi perasaan-perasaan kita, itu artinya
kita sedang menyembah Allah dengan cara yang lebih dalam lagi. Ingatlah apa yang telah Allah kerjakan bagi kita. Seandainya Allah tidak pernah melakukan hal lain apapun bagi kita, Dia tetap layak menerima pujian kita selama sisa hidup kita, karena apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Inilah alasan terbesar di mana Yesus mati bagi kita. Inilah hal yang menjadi keyakinan kita, untuk kita tidak boleh melupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Jangan lupakan rincian kejam dari pengorbanan yang menyakitkan yang Allah izinkan di dalam kehidupan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ingatlah ketika Yesus menanggung dosa dalam kehidupan setiap manusia, Allah seolah-olah memalingkan wajah dari pandangan buruk tersebut. Apa yang dialami Yesus di atas kayu salib adalah merupakan bentuk kasih-Nya kepada kita. Ingat, kata-kata tidak bisa menggambarkan kegelapan pada saat tersebut. Mengapa Allah mengizinkan dan menanggung penganiayaan yang demikian mengerikan dan kejam? Karena supaya kita dapat dibebaskan dari kekekalan di dalam neraka, dan agar kita bisa ambil bagian di dalam kemuliaan selama-lamanya. Yesus memberikan segalanya agar kita bisa memiliki segalanya. Dia mati supaya kita bisa hidup selama-lamanya. Amin.